Shalom saudara, jumpa kembali dalam Refleksi Gema 6 Mei 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Tuhan kami ingin kembali belajar merenungkan firman-Mu. Dan bila pada saat ini Tuhan yang boleh memampukan kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ini, sehingga lewat tuntunan Roh Kudus, setiap kami dimampukan untuk boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan teks atau refleksi Gema hari ini mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan topik tindakan Allah dan respon kita, yang terambil dari Ulangan 29. Saudara dapat membaca bagian Ulangan 29 ini secara lebih lengkap dalam pembacaan secara pribadi. Namun pada saat ini saya hanya akan membacakan Ulangan 29 ayat 17 hingga 21. Dan saya akan membacakan dalam terjemahan Alkitab TB yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kamu sudah melihat sembahan yang menjijikan dan berhala mereka, dari kayu dan batu, emas dan perak. Itu yang ada pada mereka. Sebab itu, jangan ada di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang pada hari ini hatinya berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi beribadah kepada para ilah-ilah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan tanaman beracun atau pahit. Apabila seorang pada waktu mendengar kata-kata sumpah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat, walaupun aku berlaku degil, sehingga akan lenyap baik tanah yang tergenang maupun yang kekeringan, maka Tuhan tidak mau mengampuni orang itu. Murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah yang tertulis dalam kitab hukum ini akan menimpa dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Tuhan akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel, supaya dia mendapat celaka sesuai dengan segala sumpah perjanjian yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Demikian jawab bacaan firman, diberkatilah setiap kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam sebuah artikel yang berjudul Stubbornness in Heart atau kekeras kepala di dalam hati, dituliskan bahwa seringkali kita dengan mudah membayangkan bahwa Tuhan akan mengerti. Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita, sekalipun kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak dan tujuan yang difirman di dalam hidup kita. Kita mudah tergoda dan mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia sekitar, dan mencoba memberikan beberapa pengecualian ketika mendengar apa yang dilarang oleh Tuhan, untuk membuatnya tampak sebagai bukan hal yang salah, atau untuk membenarkan sudut pandang kita terhadap hal-hal tersebut. Dengan kata lain, sini artikel ini ingin menegaskan bahwa seringkali banyak orang melihat bahwa Allah tidak akan bertindak banyak untuk mengoreksi segala tindakan yang tidak benar yang telah dilakukan oleh umatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya dan saudara diajak untuk membaca dan mengerti makna yang terdapat dalam kitab Ulangan 29 ayat 17-21, maka kita sedang dibawa untuk dapat melihat dan memahami bahwa tindakan Allah dalam menyatakan penegasan akan konsekuensi terhadap pelanggaran janji-janjinya itu bukan hanya ditujukan kepada umat Allah dalam masa yang lalu, dalam hal ini bangsa Israel masa lalu, namun juga kepada setiap kita, umat Tuhan yang hidup pada zaman ini sebagai Israel rohani. Pada bagian ini Musa terus mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa perjanjian antara Allah dan umatnya ada sebuah tindakan yang Allah menyatakan, di mana Allah sangat membenci dan jijik terhadap sikap mereka kepada berhala-berhala yang terbuat dari kayu, batu, perak, dan emas,
di mana berhala-berhala tersebut masih mereka bawa di dalam kehidupan mereka. Mengapa Allah sangat membenci sikap mereka terhadap berhala-berhala? Karena Allah menginginkan agar umatnya meresponi perjanjian yang telah dibuat dengan umatnya dengan tidak lagi terpaut atau bergantung kepada berhala-berhala tersebut. Begini kita bisa lihat di dalam Ulangan 7 ayat 25. Dengan kata lain, lewat perjanjiannya Allah ingin tidak seorang pun dari umat Allah yang boleh menyembah berhala dan memalingkan hati mereka lalu tidak beribadah kepada Tuhan. Lewat perjanjiannya Allah ingin menegaskan Allah lah satu-satunya pribadi yang harus menjadi fokus penyembahan dari umat. Namun, bila umat Tuhan meresponi tindakan Allah di dalam perjanjian ini dengan tetap memiliki gaya hidup sebagai penyembah berhala, itu dengan kata lain memiliki jiwa pemberontak, berjalan di dalam kekerasan kepala hatinya, serta memutuskan apa yang benar dan terbaik menurut diri sendiri, dan tetap mengira bahwa dirinya tetap diberkati oleh Tuhan, maka akan ada tindakan yang akan dinyatakan oleh Allah. Allah tidak pernah membiarkan tindakan dari seseorang yang mengabaikan dia dan mengikuti hawa nafsunya sendiri. Murka Tuhan dan kecemburuan dari Tuhan akan berkobar terhadap orang itu. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Dengan kata lain di sini, meskipun Tuhan itu pengasih dan penyayang, Dia tidak akan pernah membiarkan orang yang bersalah luput dari hukumannya. Saudara-saudaraku bisa lihat di dalam Keluaran 34 ayat 6-7. Tuhan berurusan di sini dengan ketidaktaatan yang disengaja. Pada akhirnya, tindakan Allah menghukum berat orang-orang yang hidup dalam penyembah berhala, yaitu dengan kekerasan kepala hatinya dan juga ketidaktaatan yang disengaja. Allah ingin menyatakan bahwa dirinya ingin menjaga dan melindungi umatnya terhadap efek negatif dari respon orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang sudah ditetapkan olehnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Namun yang menjadi perenungan atau pertanyaan bagi setiap kita di dalam perenungan pada hari ini, berhala seperti apakah yang ada di zaman ini yang mendorong saya dan saudara berpaling dari Tuhan dan berpikir bahwa hal-hal itu ada sesuatu yang wajar untuk diyakini dan diikuti? Berhala pada zaman ini memang bukan lagi dalam bentuk fisik seperti patung atau benda-benda lain, namun lebih kepada suatu keyakinan atau pemahaman akan kekuasaan, akan kendali, akan kenyamanan di dalam hidup ini, di mana semua hal tersebut ditempatkan sebagai Tuhan dan diyakini sebagai hal yang mendatangkan kepuasan, serta melaluinya identitas diri saya dan saudara akan semakin jelas. Kembali lagi, yang boleh menjadi sebuah refleksi buat setiap kita. Adakah memang kita menjadikan hal-hal tersebut sebagai hal yang terutama dan memberikan kekuatan dalam menjalani hidup? Kalau kita masih ada dan melakukan hal itu, berarti kita sedang jatuh di dalam penyembahan berhala di zaman ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini menjadi pengingat bagi saya dan saudara sebagai orang percaya untuk melihat bahwa ada konsekuensi yang nyata, yaitu penghukuman dari Tuhan ketika saya dan saudara terus hidup di dalam ketidakbenaran dan kekerasan kepala. Dengan kata lain, ketika kita menjadi penyembah-penyembah berhala di zaman ini, maka akan ada konsekuensi yang Tuhan menyatakan. Ada sebuah tindakan yang Tuhan berikan atas respon kita terhadap apa yang sudah Dia nyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari respon setiap teguran yang dinyatakan oleh Allah melalui firman-Nya dengan sebuah perubahan hidup yang nyata. Perubahan hidup yang dapat memberikan dampak yang positif dalam kehidupan sebagai orang percaya pada zaman ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hidup yang taat
dan mengikuti apa yang dikehendaki dan sesuai dengan perintah Allah, membawa saya dan saudara sebagai orang percaya kepada sebuah pemahaman bahwa hidup yang baik dan benar bukanlah hidup yang dijalani dengan mengikuti apa yang dianggap dan dilihat benar menurut diri sendiri. Namun hidup yang baik dan benar adalah hidup di mana kita meresponi firman Tuhan yang didapat dalam hidup sehari-hari. Baik itu lewat khotbah, lewat rangkaian pujian yang kita naikkan. Dan hidup yang baik dan benar menurut apa yang Allah kehendaki adalah hidup di mana kita mengizinkan firman Tuhan untuk mengubah hidup kita, sehingga hidup yang kita jalani dapat berkenan dan menyenangkan Allah dan menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini terus boleh menguatkan, terus boleh meneguhkan setiap kita sebagai orang-orang percaya untuk terus memiliki pemahaman yang benar tentang mengikuti dan meresponi perintah Tuhan dengan baik dan benar, sehingga hidup kita sekali lagi menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh pelajari bersama-sama dalam waktu yang singkat ini. Tuhan, biarlah firman ini kembali terus boleh meneguhkan kami dalam kehidupan kami di tengah zaman ini, Tuhan, di mana begitu banyak tawaran-tawaran yang diberikan kepada kami untuk kami boleh mengalihkan pandangan kami untuk menyembah mereka. Tapi pada saat ini Tuhan kembali boleh mengajarkan, bahkan Tuhan boleh menegur kami untuk kami berfokus kepada Engkau saja sebagai Tuhan, pemilik hidup kami, dan Engkaulah yang menjadi pribadi yang terutama dan harus diutamakan di dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kami terus mengikuti apa yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, bukan mengikuti apa yang kami kehendaki. Terima kasih Tuhan, sekali lagi biarlah Tuhan yang meteraikan firman-Mu di dalam hati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.